Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongannya saja kita mampu melewati semuanya. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang kudus, Allah yang patut dipuji dan disembah. Kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu yang memampukan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, agar kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara dikasih Tuhan, di dunia ini umumnya semua orang ingin mencapai kesuksesan. Tapi sudahkah kita memahami apa sebenarnya kesuksesan itu? Ada berbagai definisi dan pengertian mengenai kesuksesan, dan setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda. Di samping kesuksesan ada sebuah istilah yang disebut dengan pencapaian. Pencapaian dan kesuksesan ini berbeda, saudara. Pencapaian lebih berfokus pada tujuan yang akan kita raih, sementara kesuksesan lebih berfokus pada mendapat pujian dari orang lain. Kita tidak perlu berambisi untuk meraih kesuksesan, karena yang terpenting sebenarnya adalah berhasil dalam pencapaian. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak usah terlalu memusingkan pujian dari orang lain, karena yang terutama adalah kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Itu sebabnya fokus kita bukanlah kesuksesan, tapi pencapaian, yaitu agar kita selalu mengasihi dan mentaati Tuhan, mengerjakan panggilannya dalam kehidupan kita. Biarkan saja orang-orang lain punya kesuksesannya yang mereka dapat banggakan secara dunia. Tapi fokuskanlah diri kita hanya untuk mengabdi kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik seturut dengan panggilannya. Mazmur 5 ayat 11-12 ini mengatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Pemazmur membandingkan kehidupan orang fasik dengan orang yang berlindung kepada Tuhan. Orang fasik bisa saja kelihatan baik keadaannya, sukses hidupnya, dan nampak berbahagia. Bahkan mungkin hidup lebih lama di bumi ini. Tapi itu hanyalah sesuatu yang semu dan sementara. Dan kita tidak perlu merasa terganggu dengan hal-hal yang demikian. Kita harus tetap berpegang kuat pada iman kita dan selalu berketetapan untuk mengasihi Tuhan senantiasa. Pada akhirnya, orang-orang yang berlindung dan berharap pada Tuhan akan mengalami sukacita yang kekal. Ada kehidupan abadi yang penuh bahagia yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan yang mau menerima anugerahnya. Selama kita hidup di bumi ini, saudara, kita bisa saja mengalami berbagai kesukaran. Ada masalah, ada pergumulan. Tapi sukacita surgawi selalu dilimpahkan dalam hati kita. Dan Tuhan tidak lalai untuk memberikan berkat pemeliharaannya atas kita selama kita ada di dunia ini. Saudara dikasih Tuhan Yesus, jangan beralih dari Tuhan dan jangan mendua hati. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena dari Tuhan datang berkat dan kehidupan. Di dalam Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah,
melebihi sukacita yang berasal dari dunia ini. Sabarlah selalu dalam segala keadaan. Nantikanlah Tuhan dengan setia. Berdoalah dengan tekun. Peganglah firman-Nya dan lakukanlah itu dalam hidup kita. Sekalipun ada berbagai tantangan yang berat yang harus kita hadapi, ada ujian-ujian yang Tuhan izinkan, mari jangan tinggalkan Tuhan. Bersyukurlah selalu atas kemurahan dan keselamatan yang telah Ia berikan kepada kita. Iman dan kesetiaan kita tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan memberkati dan melimpahkan kasih-Nya untuk setiap kita yang percaya. Mari kita berfokus untuk mencapai tujuan yang kekal, bukan mencapai yang sementara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan berbicara kepada setiap kami, agar kami senantiasa berpegang pada iman kami kepadamu, tetap setia mengasihi Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Kami akui ya Tuhan bahwa terkadang kami terganggu dengan situasi yang kami alami. Kami banyak bertanya, mengapa? Tapi kami sadari bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Situasi boleh memberikan kami banyak masalah dan tekanan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan Tuhan menghendaki agar kami dalam berbagai perkara yang kami alami untuk tetap setia dan percaya serta mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap mengasihi, tetap tekun Tuhan dalam segala keadaan, sabar dalam berbagai kesukaran, dan setia selalu kepada Tuhan. Kami sadari lewat kebenaran firman-Mu bahwa di dalam Tuhan kami alami sukacita sejati. Kami dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan berkat-berkat sejati. Ada pemeliharaan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Keselamatan, kehidupan, dan kebahagiaan kekal menjadi bagian milik kami selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman-Mu kembali meneguhkan dan mengingatkan kami untuk tetap setia kepadamu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan pertolongan-Mu. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang sedang mengalami kesusahan dihiburkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus, dan yang sedang dalam persoalan, masalah, kesukaran mendapatkan jalan keluar. Ada kekuatan surgawi yang menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat Tuhan senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.